Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai bab kelima tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Perkembangan umat Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Malaysia. Malaysia itu terletak di Semenanjung Malaka. Di mana? Di Semenanjung Malaka. Luas wilayahnya 2,5 kali dari Pulau Jawa. Nama dari ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur. Bahasa Melayu merupakan bahasa resmi negara tersebut. Selanjutnya, mayoritas penduduknya beragama Islam. Kepala negara di sana disebut Yang di-Pertuan Agung. Pemerintahannya dikepalai oleh Perdana Menteri. Suku Melayu merupakan suku terbesar, suku paling banyak. Mereka kebanyakan menggunakan bahasa Melayu. Selain itu, terdapat pula komunitas Tionghoa dan India. Itulah keadaan atau profil sekilas dari negara Malaysia. Lalu bagaimana dengan para pendatang di sana? Masyarakat pendatang di sana terdiri dari Muslim dan non-Muslim. Siapa saja pendatang tersebut? Mereka adalah Muslim dari Indonesia, seperti Minangkabau, Jawa, ada Banjar, ada dari Bugis, ada dari Aceh, dan Mandaling. Mandaling ini Sumatera ya. Dan ada juga Muslim dari negara lain, seperti Muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Sedangkan dari non-Muslim berasal dari Cina dan India. Perlu kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Muslim di Malaysia menganut Sunni dan mazhab Syafi'i. Ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, selanjutnya bagaimana Islam datang ke Malaysia? Menurut Haji Yumardi Ajra, datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang dari Arab Hadramaut. Yang kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali. Kini Bangladesh. Teori tersebut berdasarkan kajian para pakar sejarah dengan dasar bukti adanya peninggalan sejarah. Lalu bagaimana Islam diterima di sana? Di Malaysia, Islam diterima di Malaysia berdasarkan pola penerimaan Islam, berdasarkan pada pernyataan Ahmad M. Swang. Yang pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah. Artinya bukan dari kalangan bangsawan atau kerajaan. Yang kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan. Jadi dari para penjabat pemerintahan terlebih dahulu baru turun ke masyarakat. Nah, dari kedua pola tersebut, pola penerimaan Islam tersebut akhirnya menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat ini. Pada saat sekarang ini. Jadi pada pola pertama ini prosesnya melalui jalur perdagangan dan ekonomi. Kalau sudah berbicara
perdagangan dan ekonomi, jelas banyak sekali pengaruhnya. Artinya kesempatan untuk berdakwah terbuka melalui interaksi dan komunikasi. Perkembangan Islam selanjutnya di Malaysia, yaitu perkembangan yang dapat dilihat dari hukum Islam yang dirumuskan dan diterapkan. Lalu perkembangan lainnya dapat dilihat dari kitab sejarah yang ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa muslim atau pernyataan yang sah penguasa muslim. Perkembangan pada abad ke-20. Abad ke-20 itu bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, yang mana pada saat itu urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi oleh para sultan. Lanjut, setelah tahun 1948 barulah membentuk sebuah departemen urusan agama, departemen yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama. Orang muslim di Malaysia tunduk pada hukum Islam, pada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diketuai oleh hakim agama. Perkembangan Islam lainnya dari segi pendidikan, yaitu perguruan tinggi di Malaysia, Universitas Malaya. Universitas Kebangsaan Malaysia menjadi universitas kebanggaan mereka. Perkembangan selanjutnya, pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh penguasa pemerintahan. Warisan Undang-Undang Malaka tentang hukum Islam berlaku di sana, yaitu di Malaysia. Selain itu, ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang. Warisan ini tentunya identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan kebangkitan. Yang kebangkitannya ditandai kegiatan dakwah dan kajian Islam. Kita ambil contoh mengenai penyelenggaraan kegiatan keagamaan tingkat internasional seperti musabaqah tilawatil Quran. Nah, dari sinilah perkembangan Islam di Malaysia semakin terlihat, semakin berkembang dengan ditambah banyaknya masjid di Kelantan. Hukum hudud, yaitu pidana Islam, telah diberlakukan sejak tahun 1992. Namun meskipun demikian, tetap menjamin agama-agama lain agar tercipta kondisi ketentraman dan kedamaian. Itulah Islam. Walaupun hukumnya diterapkan, tetap menghargai, menghormati, dan melindungi agama lain secara layak dan manusiawi. Demikian yang dapat disampaikan. Mungkin hanya beberapa negara pada hari ini. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kalian mampu membandingkan perkembangan Islam di berbagai negara di Asia Tenggara, dan juga kalian mampu membandingkan cara penyebaran Islam di berbagai negara di Asia Tenggara, juga mampu menyimpulkan penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menyajikannya dalam peta konsep. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.